Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, pada malam yang berbahagianya kita bisa berhadir pada acara silaturahmi antara masyarakat Kampung Suak Raya dan sekitarnya dengan pasangan calon Bupati Tarmizi Said dalam keadaan sehat Bamandung. Selaut miring salim mari saban-saban kita saling sajikan kepang oleh alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat sekalian. Salam takzim yang kamu hormati dan muliakan gure-gure kamu, Tengku Imam, Tengku Nasah, atau pimpinan dayah yang kau berhadir, yang kamu hormati dan muliakan, tokoh kita bersama, Bapak Haji Teku Alaidin Syah, atau Bapak Haji itu yang kau berhadir, sajian-sajian kita yang kamu hormati dan muliakan, Walid, Pak Said Isa, bersama Umi, yang kamu hormati dan muliakan, hadir anggota DPRK, Bapak Haji Tarmizi SE dengan Ustadz Fauzi yang juga Ketua Partai PKS, yang kami hormati dan muliakan Panglima Wilayah, Ketua KPA beserta seluruh jajaran KPA, yang kami hormati dan muliakan juru bicara tim pemenangan beserta seluruh jajaran tim pemenangan yang bergabung dalam koalisi Aceh Barat Bersatu, Ketua partai politik yang kau berhadir Bamandung dari jajaran koalisi Aceh Barat Bersatu, tokoh masyarakat Kampung Suak Raya, Suakni, Suak Segading yang kau berhadir pada malamnya, Bapak Ibu Bamandung yang hanya mungkin kamu sebutkan satu persatu tanpa mengurangi salam takzim kamu kepada Syera Bamandung. Pada kesempatan yang singkatnya, Bapak Ibu, izinkan kamu puturi di lebak masyarakat Nanlun Tarmizi, Bapak Ibu, Gampung Ayah di Mugo, Kecamatan Pantonru, di Lekawai 16, tempat makam pahlawan Tekumar. Kampung Mamak di Tungkup, Kecamatan Sungai Mas, tempat makam pahlawan Pocut Barin. Pendidikan di SD di Muntulang, Kecamatan Kawai 16, kemudian lanjut pesantren Nurul Falah Melabuh, kemudian MAN 1 Melabuh, dan kuliah di Unsiah jurusan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Terus selanjutnya pada tahun 2016 berkeluarga ke Banda Aceh, 2010 terpilih sebagai anggota DPR Aceh. Kamu persilakan juga kepada calon wakil bupati untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, karena yang lebih penting puturi roh adalah calon wakil bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam tak juga lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman penuh teknologi seperti saat ini. Izinkanlah saya memperkenalkan diri, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nama saya Said Fadil, biasa dihei Habib. Ibu-ibu kan? Ibu lu yang untuk ibu. Habib itu artinya kesayangan ibu kan. Kalau udah sayang jangan lupa dicoblos ya. Jadi alhamdulillah hari ini telah berumur 31 tahun. Beda 2 tahun sama Menpora, Menteri Olahraga. Beda 6 tahun sama Wakil Presiden terpilih. Beda 8 tahun sama Abang Bupati kita. Amin. Jadi riwayat pendidikan, dulu bersekolah di Mincot Lawang, kemudian sempat di MSN Model 1 tahun, kelas 2 pindah ke SMP Alia Insan Kamil Bogor, Jawa Barat,
kemudian melanjutkan di tempat yang sama di SMA Alia Insan Kamil Bogor. 2011 sudah lulus, alhamdulillah diterima di Universitas Sumatera Utara di Medan. 2016 sudah kembali ke Aceh Barat menjadi seorang pengusaha. Alhamdulillah hari ini saya menjabat mempunyai 3 perusahaan yang beralamat di Malabuh, di Medan, serta di Jakarta. Dengan pengalaman saya sebagai pengusaha, saya sempat dipercaya menjadi Ketua Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Aceh Barat. Kemudian hari ini sudah ditarik ke provinsi menjabat sebagai Ketua Bidang Investasi dan Hubungan Internasional. Hari ini alhamdulillah saya dapat amanah dipercaya menjadi wakil melalui Partai PAN untuk mendampingi Abang Tarmizi SP, yang mana niat kami untuk maju bukan karena kami haus kekuasaan, tapi Aceh Barat perlu anak muda yang gesit untuk membangun Aceh Barat. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tarza! Hidup Tarza! Bapak Ibu, nyo memang ke era di anak muda. Di Indonesia, nyo ke kembali lom lagi pada masa zaman Rasulullah dile. Jadi le pahlawan-pahlawannya anak muda. Secara data geci pun jino karame anak muda. Kemudian ketua DPRD di Padum-Padum Bawah Provinsi nyan umur 25 tahun, 28 tahun. Menteri Pemuda dan Olahraga umur ji 50 tahun. Wakil Presiden adik leting lu 57 tahun. Lu nuronyo 10 tahun. InsyaAllah kalau terpilih menjadi bupati akan dilantik pada umur 40 tahun, sama seperti Nabi memimpin dunia. Jadi umur 40 tahunnya katuha sih ibu-ibu. Katuha sih umur 40-nya. Umur tidak menjadi masalah, yang penting umur itu produktif. Baik sampai umur 60 tahun, tetapi na 20 tahun habis watai bak tengah anda belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak, Bamandum yang len hormati dan yang len banggakan, terima kasih khususnya masyarakat Suak Raya, Suak Ni, Suak Segading, dile pada Warbes Kurumlah yang kan lebih suara ke kamu untuk menjadi anggota DPR Aceh. Pada saatnya walaupun dengan tertatih-tatih, tanpa peng yang dikhawatirkan, yang di underestimate tidak terpilih, tapi dengan berkat dukungan Bapak Ibu Wamandum Watenyan dan berhasil mendapatkan 10.000 suara, tertinggi suara di antara 3 orang incumbent anggota DPRA pada saat itu. Kemudian pada 2020 maju yang kedua kali, walaupun tetap dengan prinsip melawan money politik, tapi bisa terpilih dengan suara dulu 10.000 menjadi 21.000 suara ikhlas dari seluruh masyarakat. Bahkan suara meningkat 2 kali lipat tanpa payah wayu, karena umum jih masyarakat sudah menilai. Kalau dulu 2019 saya meyakinkan masyarakat dengan kata-kata, 2024 ini saya meyakinkan masyarakat dengan karya-karya. Bono testimoni dan terkejut cit dan konhana muturi, tetapi karena memang yang talayani selama di Banda Acehnya lebih kurang 5 rebero dari Petboh Kabupaten yang talayani, dan talayaninya ikhlas, sehingga kalau hana li merempok kalinya ditegur pasti tanya hana muturi, karena pakan saking ramai yang kata layani selama di Banda Aceh. Warbes Kurumlah selain menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota dewan, tugas pribadi secara sosial, yaitu melayani masyarakat dari Petboh Kabupaten yang butuh bantuan, yang berobat ke Banda Aceh. Pakan yang tak lakukan Bapak Ibu
sampai kemudian kamu menyiapkan sebuah rumah singgah di Banda Aceh. Dan penduduk anak muda inang dua dro untuk melayani masyarakat selama di rumah singgah sebulan, 2 bulan dan 5 bulan. Masyarakat yang tinggal inan makan minum gratis, hana payah sedebit pem Rp1. Kemudian yang di rumah sakit, kamu terus melayani di 4 kabupaten, walaupun posisi uronyo hanale DPR Aceh, kasih bulan kah hanale di DPR, tetapi melayani masyarakat dari 4 kabupaten tetap kamu lanjutkan sampai an malamnya Bapak Ibu. Karena pokoknya kajian menjadi aktivitas harian kamu nyatu dengan jiwa. Pun dilewar bes kurumlah, tapi programnya juga karena dasar pengalaman segala macam. Lun mertua dile sakit situn bolak-balik kamu di rumah sakit. Buatannya ban kawin warbe 16, warbe 17 kamu bolak-balik rumah sakit. Jadi si minggu leh pesta di Banda Aceh, laju tamu rumah sakit mertua bolak-balik. Jadi bulan madu kamu rumah sakit. Bulan madu di rumah sakit sampai hamil tua. Nah adik angkat lah mana yatim piatu yang kamu rawat sampai kamu meninggal je no. Yang kamu cok umur 10 bulan dilai, anak korban konflik. Kak kelas SMP jok buat pesantren Darul Utami gagal ginjal. Rawat di rumah sakit bolak-balik. Situn kamu kalon buat rumah sakit kiban kehidupan yang sangat sedih. Dan sampaikan bawa inong katanya. Kalau suatu saat itu Allah bi kekuasaan, Pak Tentai udipnya lembekah badi. Maka nyo program yang harus tak utamakan membantu masyarakat yang dirujuk ke nombak rumah sakit. Karena apakah dirujuk tiba-tiba, hana persiapan, hana peng, hana saudara, hana keluarga, cukup sedih. Selama kamu di Banda Aceh, kamu kalon, nah yang paju hubu, sabuh piring rame-rame, sabuh bungkuh. Nah yang paju roti kan euro. Nah yang paju hubu pasien kan hana sadar, bunyan ngai paju lek keluarga. Perasaan-perasaannya Bapak Ibu tidak akan pernah ada dari pemimpin kalau dia tidak pernah mengalami perasaan-perasaan peduli kepada masyarakat yang lagi-laginya tidak akan pernah ada. Keluh kesah itu tidak akan pernah bisa dirasakan kalau Droji hana merasakan ataupun tidak pernah melihat dan mengalami bersama keluarga-keluarga pasien tersebut. Maka jihuronyo ketika program-program yang tak pegat laginya dihina dan segala macam, karena waknya hana mengerti dan perasaan itu tidak ada. Draw hai pubut, gok pubut pihanjut. Kemudian Bapak Ibu yang paling pegah huronyo dalam waktu yang sangat singkatnya, uronyo tanyo Aceh kadi ambang kebangkrutan. Karena apa kan? Tanya bergantung kepada dana dari pemerintah pusat, dana transfer. Acehnya PAD cuma 2,8 triliun. Dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di luar, lagi Badung rap 10 triliun. Dan kabupaten, tanya provinsi 2,8 triliun. 70% ini dari pajak kendaraan. Hanapeng nih Bapak Ibu. Jadi selamanya bangun masjid dan dayah 5 triliun ke abih peng dari pane dana osus. Jalan jembatan, kesehatan gratis, pendidikan dari pane dana osus. Dana osusnya DB hanya 20 ton perjanjian ini. Dari pane dana osus? Dari hasil perdamaian antara pemerintah RI dan GAM. Karena naprang di Aceh 20 ton. Nah damai dibilah dana osus untuk mengejar ketertinggalan. 20 ton, 15 ton, 2% dari dana alokasi umum sekitar 8 triliun situn. 5 ton itu 1%, sekitar 4 triliun. 5 tonnya terhitung dari 2020 hingga 2027. Setelahnya wallahualam kiban nasib dana osus hana ada depe. Kamu di DPR Aceh ketok pale dana APBA Aceh nya. Warbe 22 17 triliun. Itama warbe 20 le dan warbe 20 put 11 triliun. Tanya kagadah peng 6 triliun Bapak Ibu. Nilai pembangunan jalan jembatan seluruh Aceh 2 triliun lebih. Jino hana truk 500 miliar. Hana lepeng dah. 11 triliunnya 70% habis ke pegawai. 850 miliar habis ke JKA titik ton.
Sisa aja 60% ditransfer ke kabupaten kota. Jadi tanya hana lepeng Aceh Barat dile dana osus 2%, Jino tinggal 1%, kagadah peng 200 miliar lebih. Bayangkan 200 miliar lebih kagadah peng Aceh Barat. Yang permasalahan yang cukup serius karena untuk pembangunan tanyakan terhambat hana lepeng. Di saat yang sama masalah lain muncul. Bak bidang kesehatan masalah, pendidikan juga masalah. Jadi indikator di IPM, pendidikan jalan di tempat. Kenapa kan? Guru selalu menjadi objek pelampiasan dendam politik selesai perkara. Yang mengajar di Johan Pahlawan, laju ke Nong Pinah Kedih Uwela Timur. Laju dipinah Kedih Pantai Cermen dan Sungai Mas. Rok Kedih Pos Kurung. Mengajar pos iklu. Kemudian anak min hadir di sekolah. Kadang hana biaya. Bak kesehatan juga menang. Rumah sakit. Masyarakat kan ragu untuk jak mau bak rumah sakit. Bahkan dunia ramai yang lagi rujukan rumah sakit negara ya. Terutama yang hamil. Yang kena melahirkan. Dilenar bupati, istrinya melahirkan di rumah sakit negara ya. Wakil bupati meninggal di rumah sakit negara ya. Yang rumah sakit hanya percaya ahli ke rumah sakit, apalagi dia yang masyarakat biasa. Nya fakta. Masalah lain, judi online cukup tinggi angka di Aceh Barat. Bahkan secara data perceraian tinggi angka but judi online penyebabnya. Narkoba juga cukup tinggi, bahkan karena paket 50 lebih yang dipublikkan SMP dan SMA. Yang di Merebor yang ditemui bulan April 2021 1,7 ton dalam bot. Nilai ini 2 triliun lebih. Ini cukup bahaya. Dan orangnya bayangkan ketika anak min kenong narkoba, main judi online, 20 tahun yang akan datang, dialah generasi penerus. Sebagai kecil, ketua pemuda, kaur dan segala macam. Jikanya terus dibiarkan, bisa dianalisa kiban nasib Aceh Barat ke depan. Masalah lain muncul di kampung-kampung, rentenir, kemudian aliran sesat, karakter masyarakat satu sama lain memandang dengan pandangan kebencian, efek daripada pilkada. Karena bahkan lingkungan tanyo mendidik masyarakat untuk pelahir dendam politik selesai pilkada. Nyo yang terjadi masalah-masalah. Kemudian Bapak Ibu, ketika masalah yang cukup seriusnya peng hanale, masalah cukup le di Bandung sektor, maka na tokoh-tokoh tanyo yang setia, yang memikirkan solusi terhadap masalah-masalahnya. Tokoh-tokoh yang peduli malam terhadap permasalahan serius di Aceh Barat, yang setia kepada masyarakat, baik karena masalah meno ibu fikir, bapak fikir bahawa hana yang peduli, nah yang peduli. Salah siro tokoh yang setia, yang peduli kepada masyarakat adalah Bapak Haji Dito yang hadir saja katanya. Kemudian para ulama di Aceh Barat juga kesemikir terhadap halnya. Masalah yang cukup serius, menaruh atensi dan perhatian dengan harapan solusi konkret untuk masa depan. Maka sejarah perjalanan politik di Aceh Barat, hantam pernah ulama bersatu. Kalinya seluruh ulama di Aceh Barat bersatu untuk masyarakat Aceh Barat di masa akan datang. Apakah kemudian bersatunya tokoh, bersatunya ulama demi Tarmizi Said, demi PAN dan Partai Aceh? Bukan. Tapi bersatunya tokoh dan ulama di Aceh Barat nyo demi masyarakat Kabupaten Aceh Barat di masa yang akan datang. Dan kamu dua Bapak Ibu, kon maju bupatinya, hasil mufakat dua. Habib, ya tay maju bupati tak tes. Kon kalau kamu duanya dianggap anak mit, kena calonkan diri sebagai bupati. Kalau kamu duanya tujuan maju bupati untuk coba-coba seperti yang lain, maka tidak mungkin ulama di Aceh Barat bersatu, tokoh-tokoh hebat seperti Bapak Haji Dito bersatu mendukung kami.
Karena nyok but yang sangat serius kalinya. Nyokunya alasan pakon kemudian Lun yang terpilih kedua kali dengan suara terbanyak di dapil 10 di antara seluruh DPRA, yang secara pribadi dan keluarga cukup nyaman di Banda Aceh. Lun harus tinggalkan Banda Aceh, fokus semiki hanya untuk masyarakat Kabupaten Aceh Barat di masa yang akan datang. Jadi kemudian Bapak Ibu, permasalahan lain orangnya ketimpangan. Aceh Barat termiskin di Aceh, padahal perusahaan cukup deh di Aceh Barat. Nah kemudian gaji, jangankan honorer negara kontrak, aparatur kampung gaji itu 6 bulan segera terima. Yang masalah yang cukup serius. Jadinya hal yang biasa dianggap remeh, tapi bagi kalangan masyarakat gajinya untuk kredit, untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanggapnya biasa oleh pemimpin, karena pemimpin napeng hana perasaan-perasaan menang. Kemudian Bapak Ibu, ketika lahir persatuan para tokoh, para ulama, kemudian baru konsep kipancara Aceh Barat tabangun hanapeng. Maka untuk Tapuapeng provinsi di Banda Aceh, penguasa anggaran adalah Partai Aceh. Ketua DPR kader Partai Aceh dan nyan connect dengan Don Mandum di DPR. Untuk Tapuapeng dari APBN pemerintah pusat, cara ini harus direct langsung dengan presiden dan menteri-menteri. Jalan menuju presiden dan menteri-menteri haruslah dukungan dari partai-partai yang dari penekun menteri dan juga presiden. Dan alhamdulillah di koalisi Aceh Barat Bersatu, partai Bapak Presiden yaitu Partai Gerindra sajan koalisi besar Aceh Barat Bersatu Tarmizi Said. Bahkan ketua tim pemenangan Tarmizi Said adalah Bapak Hermanto, ketua Gerindra Kabupaten Aceh Barat. Kemudian menteri-menteri ramai dari Partai Gerindra, Partai PAN, PKB, Partai Demokrat, dan yang juga Mandum insya Allah akan memudahkan jalan bagi kita untuk terjemput dana APBN Papua Aceh Barat untuk membangun Aceh Barat di masa depan. Secara persatuan tokoh dan ulama, konsep strategi untuk Puapeng, kemudian tinggal program-program unggulan. Kamu menyiapkan program 100 program Bapak Ibu, 100 program nyata sebagai solusi konkret dari masalah-masalah di semua sektor di Aceh Barat. Maka pun yang kamu lakukan pegat DIM, daftar inventaris masalah di mandum sektor. Bidang pertanian pun masalah, nelayan pun masalah, kesehatan pun masalah, pendidikan pun masalah, pengangguran, kemiskinan, mandum bidang. Kemudian dari masalahnya baru kamu pelahi solusi. Setelah lihna solusi, maka kamu hoi dinas terkait, Bapeda dan keuangan. Datanya secara regulasinya pun mungkin dah jalankan, secara peng puhan sumber peng untuk dijalankan. Lagi yang konkretnya mandum baru program-programnya kamu pertamong dalam visi misi Aceh Barat ke depan supaya Aceh Barat maju dan hebat. Jadi program yang tak sampaikannya kan program tiba-tiba, kan program situasional yang sibuk di uronya tajak suak raya, tak pegah program yang menghati wak suak raya. Tajak ke DU kawai 16 Padang Sikabu tak sampaikan ke nampak masyarakat. Nyontik 70% awak ini dapat kerja Pak PTKTS mandum. Kan lagi yang prinsip kau. Kamu nak hitung-hitungan program rasional. Karenanya bagian dari edukasi politik kepada masyarakat. Jadi pemandu Bapak Ibu, nyok kau program cek langit. Untuk program kesehatan dan pendidikan yang sifatnya fundamental sesuai dengan aturan pemerintah pusat, nambah prioritas program layanan dasar. Yang pertama pendidikan. Untuk persoalan pendidikan, yang pertama guru wajib diprioritaskan, diperhatikan nasib guru. Hak-hak guru diperhatikan. Guru harus mengajar sistem zonasi yang Johan Pahlawan jid mengajar di Sawak Penekun sama 3 dan Merebo yang jarak je 10 minit dari rumah.
Kalaupun memang dibutuhkan guru untuk wilayah Wela, Kawai 16 Janji Pantai Cermin, maka guru tersebut akan mendapatkan insentif tambahan sesuai dengan jarak tempuh perjalanan. Kemudian peningkatan kapasitas guru. Karena metode pembelajaran uronyo di luar agak akan menerapkan metode quantum teaching dan quantum learning. Kemudian mata pelajaran khusus di sekolah untuk MIPA, biologi, kimia, fisika, matematika dan juga bahasa Inggris. Alumni terbaik dari universitas anak-anak tanyo tak kontrak untuk melakukan pendampingan ke mata pelajaran tersebut di sekolah SD dan SMP supaya guru dan juga murid tanyo hebat-hebat di masa ke depan. Kemudian uronyo anak murid tanyo yang tamat SMP kena tamang SMA ikut bimbel. Yang ikut bimbelnya hanya orang kaya. Terkesan bahwa caranya milik orang kaya. Supaya nak keadilan, maka ke depan bamandum anak SMP tanyo yang kena ikut bimbel tamang SMA digratiskan kepada seluruh siswa di Aceh Barat ni. Anak mid khusus di SD dan SMP yang hana biaya, fakir miskin dan anak yatim akan diberikan beasiswa dan juga perlengkapan sekolah kepada mereka yang sangat membutuhkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, beasiswanya juga diberikan kepada anak dayah yang fakir miskin dan anak yatim. Bahkan kamu juga memperhatikan yang kuliah di Alpen, nya hana mandum nak kendaraan roda 2. Ladum numpang ngongon dan hana mampu tinggal di Alpen sewa kos. Maka untuk mendukung proses pelajarannya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat ke depan akan menyediakan transportasi gratis dari Melabuh menuju Alu Penyaring. Kemudian distribusi guru secara merata, dan setelah proses itu selesai untuk memastikan programnya berjalan, maka lahirlah peraturan bupati yang mengikat baru jet pindah guru setelah 5 tahun mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Menyohan nabut tim seh di tiuro ya abak bupati yu pindah tinyo yu pindah tinyo yu pindah tinyo pindah tinyo. Kanyo. Apalagi program balah dendam 100 hari kerja. Nyokonyo yang pegot hancur Aceh Barat dalam dunia pendidikan. Sekolah unggul selamanya Yuwana di Johan Pahlawan. Maka ke depan memandum sekolah di Aceh Baratnya, khusus di seluruh kecamatan harus nacit SD dan SMP unggul seperti Johan Pahlawan, supaya nak keadilan dalam hal pendidikan. Untuk kesehatan Bapak Ibu, pertama pelayanan rumah sakit Cuk Nyadin harus prima. Karena pelayanan rumah sakit berhubungan dengan pelayan nyo manusia, maka terlebih dahulu hak-hak awaknya lah yang harus tak perhatikan. Nyo gaji 1 juta, kerja 12 jam, dibayar 6 bulan saja, tak tuntut di pelayanan bulaga. Hana mungkin. Makanya hak-hak awaknya lah tak penuhi. Baru kemudian tak terapkan peraturan pelayanan prima berstandar seperti rumah sakit lain di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kemudian baru tingkat Pak Puskesmas, ambulan harus lengkap. Baik sampai cebik dalam berita lahir lah mana mit, bak dalam motor pribadi, dalam motor Elerto pickup. Malai tanya Aceh Baratnya. Di Puskesmas harus nak dokter. Kemudian dokternya itu bersama perawat, na program tanya dok maru, dokter masuk rumah. Karena na pasien yang lansia, yang katuha, nyo hana lebar rumah sakit. Sakit di rumah, hana lebar rumah sakit, hana harapan li. Kemudian yang kedua, na keinginan berobat, tapi hana biaya. Nyo yang cukup ramai tak temukan di lapangan. Oleh karena itu sebagai solusinya, dokter dan perawat di Puskesmas melalui program Dok Maru, dokter masuk rumah, akan memeriksa pasien di rumah dan merawatnya tanpa perlu dibawa rumah sakit. Kemudian juga ada program pendampingan ibu hamil. Nyo dari data angka kematian ibu hamil dan bayi 2020 22 ro meninggal bak melahirkan.
Karena apa kon? Ibu hamil tanya di Aceh Baratnya umum ji. Hana tom pernah periksa selama hamil. Hom pokok ji hamil you menang lagi. Hana periksa. Apakah si bayi dalam kandungan sehat, ibu si bayi sehat, gizi buruk anaknya, enggak mau tahu. Maka ke depan program pendampingan ibu hamil di kecamatan akan dibentuk tim pemburu ibu hamil. Ibu hamil selama hamil wajib periksa. Nanti buat puskesmas di USG periksa apakah si bayi gizi buruk atau tidak, sehat atau tidak, ibunya juga sehat atau tidak, wajib periksa. Nyot tim memang akan ditiup ibu hamil untuk yang nak periksanya drop. Jadi hana dente yang Tuhan tapi ubak kuat mengambil lo. Nyok koordinator itu langsung dipimpin oleh wakil bupati untuk memastikan programnya berjalan. Karena ibu-ibu di luar Nangro, di luar daerah, nyoka berjalan programnya. Bahkan melagi sudah di Jerman. Awaknya lega wajib periksa kehamilan. Apabila terus bak wate periksa hanaha diperiksa oleh ibu hamil, maka pemerintah akan didrop ibu hamil iba paksa rumah sakit. Pekan pemerintah Jerman, kami tidak peduli kepada anda, tapi kami peduli kepada anak dalam kandungan anda karena dia calon pemimpin bangsa ini. Jadi makanya program kamu ke depan memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat tak peduli mulai dari dalam masa kandungan. Kemudian keselesaian baru tak fikir kiban nasib masyarakat yang dirujuk ke Banda Aceh. Secara data dari rumah sakit Cunyadin, dalam setahun lebih kurang hampir 3.000 orang. Antara 2.500 sampai 2.800. Supaya mangat hitung, tak hitunglah lerebero Bapak Ibu. Karena selamanya masyarakat cukup sedih dengan rumah singgah yang na di Banda Aceh dengan peng pribadi kamu sewa terbatas ibu-ibu. Rumahnya kamu sewa di Kampung Doi Ulai Karing, cuma heboh kamu melayani 4 kabupaten. Tapi ke depan insya Allah rumah singgah di Melabuh dan di Banda Aceh akan dibangun dengan uang daerah yang luasnya, besarnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pasien yang dirujuk ke Banda Aceh yang tidak mampu, yang akan tabi bantuan peng pendamping keluarga pasien, yaitu setiap satu pasien yang dirujuk akan tabi peng 1 juta dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Lagi yang terus rumah sakit Zainal Abidin, Bapak Ibu, memang betul lagi yang disampaikan oleh lawan politik, hana itanyong kartu yang lagi kartu BPJS, betul. Tok gede oleh dokter ditanyong, nak kartu BPJS, tanpa kartu BPJS si pasien tidak bisa dilayani dan diobati. Tak jawab boleh tanya, nah Pak, nyempat kartu BPJS, maka pasien langsung dilayani. Tetapi kemudian dokter hanya ditanyong, nyo yang buat keluarga pasien penundro 5 kali paji hubu na tempat na kiban na menderita selama Banda Aceh nya hanya lekele kartu le dokter. Maka ji kita siapkan kartu Aceh Barat Sehat dari Tarmizi Said. Nyoka pengalaman Bapak Ibu selama 5 tahun lun dile memberikan kartu rumah singgah. Memang mula di rumah sakit Bandung dan layani, termasuk awak perik baliho dan layani cik. Tetapi pak rumah singgah hana mungkin mampu tak layani Bandung, yang nak kartu tak layani, yang hana kartu hana layani. Mai pegah hana ade, kon hana ade, hai tung. Tajuk kartu hai tung amplop cik tiup. Karena fikir han sakit. Karena fikir watanya bahawa nyo tak jok jo amplop. Nya kartunya mo nyo takit. Matanya ke han takit. Woi nan ayu cedara, ayu aneng, ayu cuco, ayu manduk temu takit. Maka uronyo
kamu sampaikan pak rekan-rekan tim, nyo program lawan politik, uronyo menjerang programnya, dianggapnya program cek langit. Pak Cok Peng, karena mereka tidak mengerti data. Pak Cok Peng, kalau leher bero kali 3 juta cuma leher miliar. Kau yang mana? Uronyo dinas kesehatan secara aturan ada pengalokasian anggaran dari pemerintah untuk pendidikan 20%, untuk kesehatan 10%. Tapi hoiba lek dinas kesehatan uronyo, lek kepala dinas nya 4 kantor dinas irehab uberaya ampaknya padu miliarnya. Kepebangunan nyakon tujuan mitafi, tapi uronyo nasib masyarakat ini hanya hidup. Karena sampai kiamat pemimpin tidak akan pernah mengerti kalau dia tidak pernah mengalami perasaan-perasaan orang susah di bawah. Kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya tingkat posyandu na program pemberian makanan bergizi bagi anak balita sampai umur 5 tahun. Dan nyo setiap hari, karena nyo sesuai dengan arahan Bapak Presiden terpilih program pemberian makanan bergizi kepada anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, untuk infrastruktur nyo Johan Pahlawan Kota Melabuh, nyo harus bebas banjir, harus gleh. Karena apa kawan? Wujud Aceh Barat itu ditentukan, digambarkan oleh Kibanhi Kota Johan Pahlawan. Tamu-tamu dijak keno, ino paling suruh. Cuma main-main di Kota Melabuh. Kalian dibalik loh, ditanya Kibanhi Aceh Barat, Kibanhi Melabuh, langkahnya yang cerita. Banjir, mube, beruh bantapohnya. Jadi hanya itu mengejak leh keliling kutih Koi 16, kutih Uwela, Sungai Mas dan segala macam. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mengatasi banjir, maka seluruh saluran drainase di kotanya harus terkoneksi. Saluran lungna airnya harus dilakukan normalisasi. Di tempat fasilitas umum di kantor-kantornya harusnya lubang biopori untuk meresapi. Kemudian harusnya kolam retensi. Kolam retensinya embung. Jadi mandumile gede diserap, ditampung dan diserap sehingga nyan kalau ujian tegak paling sejam kagadoh hana di banjir. Kemudian untuk sampah, Tanyo berkeyakinan kuat bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang akan mengelola sampah. Nyontek ipugat pabrik sampah walaupun yang mini. Pabrik sampahnya, sampah untuk hasil produksi akan jik ke plastik, akan jik ke pupuk, akan jik ke paping blok dan juga bataku. Jadi dinas DLHK-nya bekerja untuk mengumpulkan sampah di tempat fasilitas umum. Sedangkan sampah bak rumah masyarakat nyo akan dipesapat oleh BUMG. BUMG akan blow bak masyarakat, bruhnya untuk dipublo oleh BUMG kepada tempat pembuangan sampah bak pabrik sampahnya. Kalau programnya berhasil, maka sampah pun akan menjadi uang di Aceh Barat ini. Nah, kemudian tanya untuk kota perlena tempat rekreasi, perlena tempat olahraga. Maka kali takalon cuma Nagos, tak pegat lagi Belang Padang. Belang Padang Sabtu Minggu keluarga ajak kenan olahraga sambil rekreasi. Kemudian mandum makanan tersedia ina. Nyan kenyan yang terharapkan Bak Gos itu natal pegat jogging track. Jadi tanya mandum Bapak Ibu, ajak Bak Gos olahraga, rekreasi. Kemudian na tempat mekat inan, na nasi gurih, na lontong, na bubur dan segala macam tempat rekreasi. Yang kamehi kota, lagi kota Banda Aceh. Kemudian irigasi Luk Kuci, pembangunan ihnya APBN. Kalau irigasi Luk Kucinya selesai, maka permasalahan nambah kecamatannya selesai. Kalau nambah kecamatan selesai, maka dipastikan petani akan makmur hidupnya. Perputaran peng terjadi di kota, triliunan kena. Otomatis angka pengangguran akan langsung turun karena pendapatan per kapita naik. Dan bila irigasi Luk Kuci masa Bapak Haji Dito menghadirkan Presiden kena Pak Jokowi, gelak kepeng 600 miliar hotelnya.
untuk pembangunan. Leuhnya sampai orang yang hana don pengli. Karena Jakarta nya munyo hana tajak kedeh daya mohon-mohon hana pernah kayu. Karena memang harus jemput bola. Nah, kemudian Bapak Ibu di daerah Tanyo Aceh Barat, khusus di kota, hana mehi kota, tuput lagi kampung. Maka perlu lampu penerangan, termasuk dari Alpen, jalan menuju kampus. Nyo selamanya di DPR Aceh, lu cuma mampu memberikan lampu tenaga surya kepada masjid-masjid di kampung-kampung, di seluruh masjid dan daya. Tapi ke depan dengan program APBK Aceh Barat, iwan cara berterang terutama di kota, bek suput, hana mehi kota. Kemudian untuk program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, nyo yang penting untuk nelayan, untuk petani, membangun kawasan pertanian. Jadi benar kawasan, sentra padi, jagung, kacang. Nyatanya ino padi hana 4. Mandumna, kecamatan na padi, na jagung, na kedelai. Lagi gaduh-gaduh. Maka kena kawasan. Program pertanian Alsintanyo yang selamanya disewa di Bancara masyarakat bekli payah sewa berdigratiskan, disubsidi oleh pemerintah. Kemudian lahir petani-petani milenial untuk mendukung program pertanian ke depan. Bantuan modal usaha diberikan, Saprodi juga dibantu kepada petani-petani milenial. Kemudian menggelar pasar murah. Yang penting untuk ibu-ibu. Kemudian menyelenggarakan operasi pasar, beklih panen, permainan tengkulak yang terjadi selamanya hana pengawasan bidangnya. Maka permainan-permainan harga ke yang pegat petani nelayan merugi. Nyo ke fokus pemerintah ke depan dalam hal pengawasan harga supaya stabil dan juga untuk marketing bidang pemasaran. Perlena kooperasi berbasis petani, peternak, nelayan dan pelaku UMKM untuk bisa diberikan modal usaha. Modal usaha dari umum cinta dari perusahaan. Dana CSR PT Mifa Mantong 50 miliar Bapak Ibu. Tapi selamanya anak tepat sasaran. Bahkan untuk politik pun pakai dana CSR. Padahal dana CSR-nya untuk pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, terutama masyarakat-masyarakat di sekitar perusahaan. Nyo yang sesuai pengawasan selamanya. Ketika tersampaikan yang betul, maka KPTB isu di Merebau menyotar misi terpilih, maka PT Mifa akan tutup. Nyamban dikembangkan isu orang. Padahal bukan, kalau 50 miliar mentang jeda pakai untuk pemberdayaan ekonomi, kabeh na lapangan kerja masyarakat di Aceh Barat ini, terutama anak muda-muda dan ibu-ibu. Jino Aceh Barat Bapak Ibu, nyo Barat Selatan, tajak Barat Selatan. Kabupaten yang na produk unggulan yang jik ke oleh-oleh hotel tajak kenan cuman Aceh Selatan. Na kue pala, na minyak pala. Kayak mana? Kabupaten lain hana menyotajak wilayah utara timur yang na dipidi kerupuk meling, pidi jaya karena kue kakna. Menyotajak Aceh Tengah na kopi. Tanya ke perlecik menyotajak Aceh Barat na kue kaklin. Na produk unggulan khas Aceh Barat. Nyo jino bayangkan di senebuk na klaster-klaster ini yang menyediakan produk-produk unggulan Aceh Barat. Jino yang Pak Ibu bekas Aceh Barat inan dilena boh rumbia jino kabeh. Jadi waktu kena uang gede Banda Aceh, baik datanya oleh tapi yuh Ibu yang asli barang Aceh Barat itu bampu gede. Lain ada gak mendui titip. Maka perlelah produk khas unggulan Aceh Barat yang kemudian diproduksi oleh ibu-ibu, diberikan modal usaha dan dilakukan pendampingan sekaligus pemasaran. Karena munyo di luar gak berbicara one village one product Itanya jangankan one village one product, one sub district one product, one district one product pun hana lomna. Makanya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depan untuk UMKM menciptakan pemberdayaan ekonomi. Kemudian Bapak Ibu, program santunan kematian, tapi khusus pekerja rentan.
Yang pertama yang nelayan, petani, kemudian yang buruh kasar, tukang beca, dan juga inong bale yang katuha. Nah, yang katuha, yang muda nanti dipikir lewat berarti minta lako. Nyo yang tuha. Jadi nyo untuk pemerintah Kabupaten Aceh Barat kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Apabila meninggal, maka akan merempok santunan 42 juta dari BPJS Tenaga Kerja. Menyo meninggal tengah kerja, kecelakaan kerja, nyan pertama halom 28 juta. Anak yang ditanggung beasiswa cuma 2 roh. Mulai dari SD hingga kuliah serta 70 juta. Tapi yang cuma mampu pemerintah itu sekitar 10 ribu. Sedangkan yang butuh rap 10 ribu. So yang harus tak prioritaskan nilai, so yang nak kartu Aceh Barat Sehat yang kenyan pun tak prioritaskan. Nya kartu Aceh Barat Sehat nyon ke dibagi bak posko-posko na mandum, nyan sifat ji sementara. Yang asli ji lih pilkada. Lagi model KTP itu. Munyo jino dah bagi, musibah kamu. Hai nyo kartu kana apa ini kilo. Hana jino nya kartu sementara. Syarat cok kartu asli ba kartu sementara tengok. Suara ya kamu soju. Toh yang pilih Tarmi Said, toh yang kon di kartu soju. Otak cok kartu asli tengok. Oh lek mah. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan peng sejuta yang hana pilih dan yang kiban. Jadi mono Bapak Ibu, kehadiran kamu bersama tokoh-tokoh, bersama para ulama, nyo tuntutan untuk membawa perubahan besar di Aceh Barat. Perubahan besar di Aceh Barat baru terjadi ketika selesai pilkada, tidak ada lagi dendam politik. Maka keinginan betul bek daju, tetapi supaya bek lina dendam politik, walaupun hanya pilih tanya yang pen sejutanya tetap tajuk kepada seluruh masyarakat Aceh Barat. Bahkan yang kun-kun ketanya yang perimbaliho pun tajuk ji. Tetapi Bapak Ibu yang perlu pegang, nyonai pegang oleh lawan politik bahwa rumah sakit regional akan siap dan hana perlele kartunya. Lun di DPR Aceh Komisi 5 yang membidangi kesehatan di seluruh Aceh, yang memperjuangkan rumah sakit regional titik dan puapeng yang kulun kawan orang lain, apalagi orang pegangan. Lun yang paham pajan rumah sakit regionalnya selesai. Warbe 28 menyona selesai. Nyampi dengan catatan titik tun wajib napeng. Fakta ji lagi yang osis berkurang 2 20 nyon 0 rupiah untuk rumah sakit regional di seluruh Aceh napeng. Jadi kalau rumah sakit regional selesai 2028, peralatan ji tidak secanggih rumah sakit Zainal Abidin. Yang dirujuk pasien ke Zainal Abidin, ya hana cukup alat ino. Kon rumah sakit raya tapi alat hana cukup, hana canggih ino. Lagi contoh alat-alat untuk operasi, tanya hana cukup ino. Maka di rumah sakit regionalnya trade tak lu. Dan ketika rumah sakit regional belum selesai, kemudian pengnya bunuh 1 juta baru bisa diberikan setelah kamu dilantik, lakukan pembahasan dengan Dewan. Dilantik insya Allah bulan 1, bulan sah. Ketok balik anggaran 2026 bulan 10. Baru terlaksana 2026. Jadi 2025 mentong kosong. Rumah singgah 2026 peng selesai pembangunan yo 2027. Jadi selama 2 tahunnya dari panen mantang dari pribadi. Maka kalau untuk pelayanan bak rumah sakit
rumah singgah dan lain-lain peng pribadi lagi yang biasa selamanya kamu terbit, munyo hana kartu lagi maah tidak bisa kami layani. Tapi kalau peng 1 juta untuk keluarga pasien karena nyok peng pemerintah Kabupaten Aceh Barat, makanya adil kepada siapa saja yang membutuhkan, yang hana mampu no, tetap kami berikan walaupun yang hana pilih tanya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk kampung, nah program alumni dayah Tamong Kampung untuk bagak keagamaan. Untuk mendidik masyarakat, peruno masyarakat terbentengi akidah dan peselamat masyarakat dari aliran-aliran sesat. Kemudian nah program tanya Bapak Ibu, setiap kampung terpelahir satgas. Pemerintah menjalankan syariat Islam dengan WH terbatas. Tapi nyo lagi WH kampung satgas tak bentuk. Tugas satgasnya memastikan lang kampungnya hajit na le judi online, hajit na narkoba, hajit na aliran sesat, hajit na le rentenir. Satgasnya akan digaji dari pemerintah. Nyo untuk pagi kampung, nyo kaspakat kamu dengan para ulama. Bahkan dah pegak program setelah maghrib, nyo harus buat si jum sampai isya. Pak tenten tu anak ibu-ibu, ukunya kena maju bupati, kena maju gubernur, kalancar but. Jadi kaji di but, hana lagi kami yang jadi batai. Jadi butnya hidupnya kon kati sama Pak Haji, maka harus dibiasakan. Kemudian Bapak Ibu untuk membantu pemerintah kampung, maka Tengku Imum dan Ketua Pemuda seluruh Aceh Barat akan mendapatkan gaji dari pemerintah ke depan. Termasuk ke Juremblang, nyo TPA juga diperkuat. 600 saboh TPA di Aceh Barat, nyo guru TPA nyo akan mendapatkan perhatian dari pemerintah ke depan. Karena selamanya hanya perhatian sama sekali. Nyan kedro ju yang po TPA dibangun. Padahal yang dididik anak-anak kitanya dan yang membantu program pemerintah. Nyan program kamu Bapak Ibu sertuh boh hanya mungkin tak pegah mandum. Kalaupun tak pegah mandum hanya tinggal cinta. Maka kamu nak kamu bagi striker, inan nak kamu sampaikan program-program yang umum, yang memang mudah diingat masyarakat. Kemudian sifatnya tentang tata kelola pemerintahan. Yang umum jino untuk mendapatkan pelayanan prima dan profesionalitas kerja, maka seluruh ASN di Aceh Barat akan tapuik TPP tunjangan untuk ASN. Karena bahkan ke depan tanya akan kerja profesionalitas. Oleh karena supaya bisa kerja profesional, kamu dengan saya sampai detiknya Bapak Ibu, galom na deal dengan calon kepala dinas dia janjikan, kemudian sekda dan segala macam hana janjikan. Karena nyan tu tak berlakukan sistem fit and proper test. Karena kamu berprinsip put the right man on the right place, baru profesional kerja. Mak gak home orang yang aku kalam pi calon sekda karena put roh kan. Malah jet put roh sekda punya home menampu mama. Home yang berahop you, yang berbangai you. Tugas kamu mengedukasi masyarakat cara berpolitik yang sehat, yang santun dan beradab. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatannya kamu ingin mengajak yang terakhir untuk menciptakan suasana politik di Aceh Barat menjadi pilkada yang damai, pilkada yang contoh bagi seluruh Aceh. Pilkada Aceh Baratnya pilkada yang sejuk, yang damai. Baik lagi warga 17 putuh hubungan karu bangsa bohnya. Kau yang mana Bapak Ibu? Tak ubah warga 20 putnya baik lagi nya. Pu yang kurang di masa dia nyo harus terperbaiki bersama-sama di masa jino. Maka uronyo kamu Bapak Ibu untuk memastikan pilkada damai, kamu tidak terpancing dengan suasana apapun yang pegat kamu menyulut emosi. Insya Allah kamu istiqamah dan akan sabar. Karena bagi kamu hinaan tidak perlu dibalas dengan hinaan. Cacian tidak perlu dibalas dengan cacian. Bulian tidak perlu dibalas dengan bulian. Tapi semua itu perlu dibalas dengan kemenangan pada 27 bulan Syawal yang akan datang.
Kemudian Bapak Ibu, coba perhatikan kamu di panggung-panggung yang kamu pidato tokoh-tokoh hebat yang berbicara sangat santun, kemudian ulama tengku, kamu hantam preman di panggung untuk menghajar calon lain, tidak pernah. Karena kata tepu kualitas premannya hanya tepu tapi Publo calon anak mupom, program anak mupom, cara ini cuma menghajar kandidat lain. Dan insya Allah Bapak Ibu, untuk merdeka kerja dinas ke depan, dipastikan dalam tim pemenangan Tarmizi Said tidak ada lagi preman-preman yang mengintervensi dinas di Aceh Barat ini. Yang alhamdulillah, ubena preman-preman jino hanali sajan kamu karena kali tak keminyan kaiwa baktot mendu. KPA yang sehat-sehat, yang Pak Ketua KPA Panglima Wilayah Bang Gambit, kita itu dile. Dan jino kalau kita hi mendengku mempeci dengan macam cukup lembut. Jadi Bapak Ibu, kalaulah memang ragu, kalaulah memang kurang percaya dalam menilai pemimpin dengan apa yang dikatakan untuk masa depan, maka nilailah apa yang sudah dia kerjakan di masa lalu. Lagi Ken Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. If you want to know someone character, give them power. Jika ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Selama ini saya di DPRA 5 tahun, Pak Kamarudin 10 tahun di DPRK. Maka nilailah apa yang sudah saya kerjakan 5 tahun di DPRA dan apa yang sudah dikerjakan Pak Kamarudin 10 tahun di DPRK. Jadi sederhana cara menilai ini. Kemudian dengan izin Allah, untuk terjadinya minimalisir penaikan gesekan-gesekan buno, jawaban dari doa-doa katanya Wamandum, alhamdulillah pada pilkadanya cuma na 2 pasangan di Aceh Baratnya. Coba menyajadeh put pasangan kibahi ya. Ya kan? Ya cuma na 2 pasangan dan 2 pasangan ini banyak kesamaan. Dengan kesamaan-kesamaan itu, maka berkurangnya terjadi gesekan di lapangan. Karena apa kan? Ketika awak lun dikenakan ke Pak Kamarudin, yang diken Pak Kamarudin yang nabak lun. Juga sebaliknya, le kesamaan. Mesti diken ke lun, Tarmizinya puji ke upati, ubit tak badan. Saban cik, haji ikun. Karena apa kan? Pak Kamarudin juga ubit badan. Cuma Pak Kamarudin lebih tumbun daripada lu. Kalau masalah tumbun dan pijutnya kan sobat 3 maju sakai. Nyai pegat. Tarmizinya anak kampung, anak pucuk. Saban Pak Kamarudin anak kampung ji. Oh Pak Kamarudin tinggal kota, menyai Melabuh kota lebih kota lom deh Pak tinggal Bandar Aceh. Pegat wakil Pak Kamarudin putra asli Johan Pahlawan. Saban wakilan juga putra asli Johan Pahlawan. Yang kena pegah wakil Pak Kamarudin ganteng, wakilnya lebih ganteng lah. Tarmizi cuma nak pengalaman di DPRA, di Pak Kamarudin kita ada Pak Cok pengalaman lain selain DPRK. Yang Tarmizi kayak mundur dari DPRA, Pak Kamarudin balik mundur DPRK. Hai beda Pak Kamarudinnya senior, gaknya pernah jadi ketua Partai Golkar, saban lebih ketua PA je no. Jadi le kesamaan-kesamaan. Tapi ketika uronya kamu bandua hana ilmu eksekutif, cuma na legislatif, hana pun khawatir Bapak Ibu. Kalau yang terpilih untuk kamu, insya Allah akan na mantan bupati hebat yang punya pengalaman eksekutif yang akan mendampingi kamu ke depan, yaitu Bapak Haji Tito. Jadi ilmu pemerintahan Pak Haji Tito mandun dipetuan Pak kamu untuk kamu jalankan ke depan dalam kolaborasi. Begitu juga Bapak Kamarudin Haji Kengkun. Karena beliau juga akan kombinasi pengalaman eksekutif dan legislatif. Karena di belakang beliau juga mantan bupati hebat yaitu Bapak Haji Ramli MS. Untuk bina gaya pemerintahan dan ilmu Pak Ramli MS dipetron mandum Bapak Haji Kamarudin. Nah jadi kedua kamu sempurna dalam hal memimpin Aceh Barat ke depan.
Cuman bahkan kemudian kamu menawarkan harus kamu, karena dari segi persatuan tokoh dan ulama, konsep guna untuk pembangunan Aceh Barat ke depan mulai dari provinsi dan APBN, juga program-program yang menjawab semua persoalan, kami ini jauh lebih siap dibandingkan dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, kekuatan dan kemampuan kamu hanya sampai enong dalam ikhtiar untuk memajukan Aceh Barat dengan segala pengorbanan yang nak. Selanjutnya, apakah Aceh Barat akan maju, apakah Aceh Barat akan hebat, keputusannya ada di tangan Bapak Ibu pada tanggal 27 yang akan datang. Apakah amanah dan kepercayaannya akan diberikan kepada kami? Kalau amanah dan kepercayaan tidak diberikan kepada kami, maka yang kali kamu siapkan Nyomandum akan menjadi sia-sia. Cuma kamu hakul yakin Bapak Ibu, dengan niat, dengan persatuan Nyomandum, karena nyobut serius, nyobut santeng kalinya, kamu yakin Bapak Ibu Wamandum akan sangat setuju dan sepakat Aceh Barat harus maju, jaya dan sejahtera, dan calon pemimpin insyaAllah Tarmizi Said. Hidup Tarmizi Said. Kemudian di Aceh Baratnya cuma 2 nomor Bapak Ibu. Jadi tanya bek karu-karu mau nombornya. Nomor 1 dan nomor 2. Jadi pada tanggal 27 Pak Uroha tengok tajak Pak TPS tatamong lamtung suara talakeju bupati nona 2, yang terpilih berapa orang Bu? 1 atau 2? Yang terpilih 1, talake kertas talabang juga Namuisa. Kalau Bapak ibu-ibu dan bapak nelabang lomba nombor 2, kertas suara itu akan rusak, tidak boleh lagi. Hanjung mulai kertas suara menyakali tatok pada nombor 1, tatok lomba nombor 2. Jadi untuk bupati supaya bek rendah suara, supaya berhasil pilkada, tatok pada nombor 1. Oh nyo hawa kena tok nombor 2. Nombor 2 laki kertas sionti untuk gubernur Pak nombor 2. Jadi jelas, cuma 2 pasang 2 on kertas. Kertas pun untuk bupati nombor 1, kertas kedua untuk gubernur nombor 2. Maka jibek pengeh-pengeh yang di Aceh Barat pegat-pegat nombor 2 bak foto segala macam, nyakon untuk bupati tapi untuk gubernur ibu-ibu. Karena bupati cuma 1, hana 2 li. Ibu-ibu pun karena sudah nomor 1 di hati suami-suami, apakah mau diduakan? Tidak. Jelas ibu-ibu cihan nombor 2 kecuali untuk gubernur. Mungkin yang dapat kamu sampaikan Bapak Ibu, terima kasih atas doa dan dukungan. Kamu mohon doa yang paling kuat untuk meraih kemenangan. Kemudian dukungan Bapak Ibu sangat menentukan nasib Aceh Barat ke depan, dan kamu hakul yakin dengan persatuannya insyaallah Aceh Barat akan maju di masa yang akan datang. Kamu laki maaf menyona salah dalam hal penyampaian atas segala kekurangan. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.